Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi akbar, khalaqal qawna wa jabbar, wa khalaqal insana thumma amatahu fa akbar. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Wa sallallahumma ala nabiyyina al-mukhtar habibina al-mustafa Rasulillah Muhammad bin Abdullah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. قال الله تعالى في كتاب العزيز الكريم وهو أصدق القائلين بعد أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون، أما بعد. وقال أيضا أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والعصر Innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus salihat wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Wa qala aidan wal fajr wa layalin 'ashr. Amma ba'd. Alhamdulillah adalah kata yang paling pantas untuk diucapkan lisan kita, bibir kita ini yang mengaku beriman kepada Allah Subhanahu wa taala dan seluruh rukun-rukun iman yang telah ditetapkan oleh Allah kemudian disampaikan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bersyukur atas segala nikmat, karunia, pemberian, hidayah, taufik, apapun yang Allah Subhanahu wa taala telah anugerahkan kepada kita. Apabila kita ingin menghitung-hitung nikmat yang Allah berikan, kata Allah, wa in ta'uddu nikmatallahi la tuhsuha. Begitu banyak nikmat, rezeki, karunia apapun itu yang diberikan Allah kepada kita, maka tidak ada satu kalkulator yang canggih manapun yang bisa menghitung nikmat Allah itu. Dan andaikan nikmat itu diminta bayaran seperti iuran listrik, tagihan air setiap bulan, tagihan telepon setiap bulan, kuota dan lain-lain, kira-kira kita sanggup gak bayarnya? Sanggup gak ayah bunda bapak ibu? Tidak akan ada yang sanggup. Maka bersyukur atas salah satu tarikan nafas, penglihatan, pendengaran, kehidupan yang Allah anugerahkan kepada kita ini, hanya dengan mengucapkan Alhamdulillahi Rabbil Alamin, maka insyaAllah mudah-mudahan itu bisa membayar kebaikan-kebaikan Allah Subhanahu wa ta'ala kepada kita. Kebaikan yang selanjutnya adalah kita menyampaikan salam dan taslim kepada baginda yang mulia Sayyidinal Mursalin Habibinal Mustafa Nabiyinal Muhtar Rasulullah Muhammad bin Abdullah sallallahu alaihi wasallam, Nabi dan Rasul yang sangat syafaqah, syafiq, bahkan dalam bentuk jamak syafaqah. Begitu banyak kebaikan-kebaikan yang beliau telah berikan kepada kita. Maka kita ingin menguji sampai di mana kecintaan kita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena begitu baiknya beliau kepada kita, apakah kita juga sudah baik kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Jangan sampai hanya sekedar di lisan saja, hanya lip service saja kita menyatakan beriman kepada Nabi, mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sedangkan beliau baginda betapa banyak kebaikan-kebaikan yang beliau telah berikan kepada kita.
menjelang detik-detik akhir nafas kehidupan beliau sallallahu alaihi wasallam, ketika pada peristiwa sakaratul mautnya beliau, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, fa innal mauta sakarat, sesungguhnya setiap orang yang mau mati itu mendapatkan rasa sakit yang begitu besar, begitu keras rasa sakitnya. Hatta Rasulullah pun merasakan itu. Tidak ada yang bisa lolos, setiap makhluk yang bernyawa tidak ada yang bisa lolos. Baginda pun Habibullah, kekasih Allah Subhanahu wa taala, merasakan itu. Kata beliau, ketika seorang yang beriman itu hendak dicabut nyawanya oleh malaikatul maut, diperintahkan oleh Allah, maka sakitnya itu diibaratkan oleh Rasulullah bagaikan selembar rambut yang ditarik dari dalam tepung, begitu lembut, begitu halus. Malaikat mencabut nyawa orang-orang beriman itu, para syuhada, para siddiqin, mukminin, mukminat, para mujahid di jalan Allah. Allah mencabut nyawa mereka bagaikan selembar rambut yang ditarik dari dalam tepung, begitu pelan, halus, lembut. Tapi kata baginda, sakitnya itu sakaratul maut itu bagi orang beriman bagaikan sayatan 70 pedang yang sangat tajam. Disayat, dibacot-bacot bagaikan sayatan 70 pedang yang sangat tajam. Coba kita rasakan, baru kena pisau silet sedikit saja sakitnya minta ampun. Ini kita disayat 70 pedang yang sangat tajam di bumi ini, disayat-sayat oleh malaikatul maut, itulah sakitnya. Sedangkan orang-orang kufar yang mengingkari Allah Jalla Jalaluhu, apa yang dilakukan oleh malaikat maut bagaikan selembar kain yang dicelupkan ke dalam air, kemudian dililitkan bagaikan ranting-ranting yang bercabang dengan besi. Malaikat mencabut dengan begitu syadid, keras, sampai sobek-sobeklah kain itu. Itu pengibaratan dalam peristiwa kesakitan sakaratul maut itu. Baginda sallallahu alaihi wasallam masih begitu baik kepada kita. Dalam sayatan 70 pedang yang sangat tajam itu, 70 pedang sayatan pedang itu, Nabi masih sempat keluar dari lisannya, ummati, ummati, ummati. Ya Allah, bagaimana umatku, umatku, umatku. Bukan anak turunan beliau, bukan cucu-cucu beliau, tapi seluruh umatnya yang dipikirkan oleh beliau. Itu salah satu bentuk kebaikan beliau, ayahanda dan ibunda yang dirahmati oleh Allah. Beliau juga nanti akan menantikan kita di telaga Al-Kautsar, dan dari tangan beliau yang mulia, dengan lisan, dengan mulut kita ini yang selalu mengaku beriman kepada Allah, kepada beliau, kepada yaumul akhir, dari tangan beliau meminumkan air dari telaga Al-Kautsar. Dan insya Allah yang paling utama, kebaikan beliau yang akan kita nantikan, bagaimana baginda sallallahu alaihi wasallam akan memberikan syafaat kepada seluruh umatnya. Itulah yang kita harapkan, kita ditolong, dan satu-satunya yang diberikan izin untuk memberikan syafaat hanyalah baginda sallallahu alaihi wasallam. Oleh karena itu jamaah yang dimuliakan oleh Allah, banyak-banyaklah bersolawat kepada Nabi dan tunjukkan bukti cinta kita kepada Rasulullah. Karena kata beliau, la yu'minu ahadakum, saya, bapak ibu sekalian, jamaah yang dimuliakan Allah, siapapun yang mengatakan beriman, kata Nabi, la yu'minu, kalian belum dikatakan beriman, hatta akuna ahabba ilaihi, sampai sayalah yang paling diakuinya, bagindalah yang paling diakuinya sebagai cinta pertamanya, yang paling dicinta dari seluruh makhluk ciptaan Allah, mi walidihi, lebih cinta kita kepada Nabi dibandingkan dengan kedua orang kita, orang tua yang melahirkan kita, wa walidihi, daripada anak keturunan, buah hati dan permata hati kita, wan nasi ajma'in, dan manusia seluruhnya. Maka itu di urutan-urutan yang lain, tapi urutan yang pertama yang wajib untuk kita cintai adalah
Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka berbanyak salawat kepada beliau. Semoga kita nanti berjumpa dengan beliau di Jannatul Firdaus nantinya. Jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kami ingin mengucapkan jazakallahu khairan jaza. Terima kasih banyak atas undangannya. Saya pertama kali di masjid ini. Rasulullah menyampaikan, "Man la yaskurun nasi la yaskurullah." Siapa yang tidak tahu berterima kasih kepada sesamanya manusia, maka dia pasti tidak tahu berterima kasih kepada Allah Subhanahu wa taala. Jazakallahu khairan kepada ketua DKM, seluruh pengurus masjid, dan insyaallah semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kita hidayah dan memberikan kita pahala yang besar dalam majelis ilmu, dalam taman-taman surga, raudatu min riyadil jannah. Jemaah yang dimuliakan oleh Allah, kita ingin membahas secara singkat beberapa menit ke depan, mungkin tidak bisa selesai karena waktu, tapi insyaallah kita akan memaksimalkan bagaimana kita meraih sebuah keutamaan di bulan Zulhijjah, karena sebentar lagi kita akan berada di dalam sebuah bulan yang begitu mulia bulan itu. Dan insyaallah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam sebuah hadis yang diriwayatkan dari sahabat yang mulia Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhu. Baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ma min ayyamil amal," tidak ada satu amal soleh. Min amalis soleh, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, tidak ada satupun amal soleh fiha ahabbu ila Allah min hadhihi al-ayyam, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, tidak ada satupun amalan soleh yang lebih dicintai oleh Allah melebihi amal soleh yang dilakukan pada hari-hari ini, yaitu ketika nanti kita memasuki 10 hari pertama di bulan Zulhijjah. Maka para sahabat bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, qalu ya Rasulullah, walal jihadi fi sabilillah, walaupun ada orang yang berjihad di jalan Allah. Qala walal jihadi fi sabilillah, betul, walaupun dia berjihad di jalan Allah, maka siapa yang mengamalkan amalan-amalan di 10 hari pertama di bulan Zulhijjah, maka pahalanya jauh lebih banyak orang-orang yang mengamalkan amalan-amalan di 10 hari pertama di bulan Zulhijjah dibandingkan dengan orang yang berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Illa, kata Nabi, illa rajul kharaja bi nafsihi, melainkan seorang yang pergi berjihad di jalan Allah. Dia berangkat berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala, bi nafsihi, dengan dirinya, wa malihi, dengan hartanya, falam yarji' min dzalika bi syai'in, dan dia tidak kembali lagi. Dia berangkat dengan dirinya, dengan jiwanya, dengan seluruh hartanya, namun dia tidak ada yang kembali satupun, alias gugur di medan jihad. Baru itu yang bisa menyamai pahala 10 hari-hari di awal bulan Zulhijjah. Dalam Al-Quranul Karim, dalam surah Al-Fajr, kita akan memulai pembahasan kita pada hari ini. Allah Subhanahu wa taala pada surah Al-Fajr ayat 2 menjelaskan, wal fajr wa layalin 'ashr, demi waktu fajar. Dan di sini Allah menggunakan kata bersumpah, dan demi walayalin 'ashr, demi malam-malam yang 10. Allah menggunakan 2 kata sumpah, wal fajr dan walayalin 'ashr. Di dalam kata sumpah, ketika Allah Subhanahu wa taala mengucapkan kata sumpah itu, para kata ulama mufassirin kita mengatakan itu menandakan betapa pentingnya persoalan tersebut.
Maka hendaknya kita memperhatikan, jemaah yang dimuliakan oleh Allah, membuka mata, hati dan pikiran kita, apa yang dimaksud oleh Allah Subhanahu wa taala dalam ayat itu dan apa yang dimaksud oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dari hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhu. Maka ketika Allah mengatakan walayalin asyar, dan demi malam-malam yang 10, maka para ulama kita mengatakan ketika di malam suci, bulan suci Ramadan, di 10 hari terakhir bulan suci Ramadan, maka malam-malamnya semuanya adalah malam-malam yang mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Maka ketika dia di awal bulan Zulhijjah, maka insya Allah siangnya adalah siang yang mulia di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Maka jamaah yang dimuliakan oleh Allah, kita ingin membahas sekitar 6 amalan utama di awal bulan Zulhijjah. Yang pertama, kita dianjurkan untuk memperbanyak puasa-puasa sunnah mulai dari tanggal 1 nantinya di bulan Zulhijjah sampai dengan tanggal 9 di bulan Zulhijjah. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam mendorong kita untuk beramal soleh ketika kita berpuasa, maka itu adalah amalan-amalan yang begitu baik di bulan-bulan awal Zulhijjah. Karena puasa bukan hanya kita melaksanakan di bulan suci Ramadan. Bagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam menyampaikan dalam hadis beliau, Rasulullah SAW bersabda, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yasumu tis'a dzilhijjati wa yaum ashura wa 3 ayyam min kulli syahrin awwal itsnaini min syahri wal khamis. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, siapa berpuasa, Rasulullah SAW biasa berpuasa pada 9 hari di awal bulan Zulhijjah. Kemudian beliau berpuasa pada hari Asyura 10 Muharram. Kemudian berpuasa di 3 hari di tiap bulannya. Maka Nabi SAW melaksanakan ibadah puasa ini untuk memuliakan siang-siangnya, hari-hari siangnya di bulan Zulhijjah. Itu amalan yang Nabi SAW lakukan, dan sebaiknya kita pun sebagai bentuk kecintaan kepada Nabi mengikuti sunnah beliau untuk berpuasa dimulai tanggal 1 dan insyaallah sampai dengan tanggal 9 Zulhijjah nantinya. Kemudian yang kedua, amalan yang kedua setelah berpuasa tadi, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan para sahabat ridwanullahi taala ajma'in di kota Madinah dan diamalkan oleh para tabi'in, mereka memperbanyak bertakbir dan berzikir. Ya, kalau kita hari ini jemaah yang dimuliakan oleh Allah, kalau bertakbir di jalan-jalan, di pasar-pasar, agak aneh rasanya. Sedangkan Nabi SAW dan para sahabat melakukan itu. Bahkan ketika 10 pertama di bulan Zulhijjah sampai kepada hari-hari tasyrik, mereka bertakbir. Bagaimana takbirnya? Seperti yang kita biasa kumandangkan ketika kita Idul Adha, Idul Fitri. Allahu Akbar, Allahu Akbar kabira, walhamdulillahi katsira, wa subhanallahi bukratan wa asila. Itu yang beliau amalkan. Kalau kita nanti amalkan itu pas lagi sudah mau lebaran atau di hari-hari tasyrik. Tapi beliau mengamalkan dengan sahabat. Mereka di pasar, di kebun-kebunnya, di jalan-jalan, takbir itu sudah menggema di kota Madinah Al-Munawwarah. Jadi yang kedua adalah setelah kita berpuasa, kita bertakbir dan berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala dengan melakukan zikir-zikir yang mampu membersihkan hati kita, mampu membersihkan kalbu kita, mentazkiyatun nafs,
mentazkiyah, membersihkan diri dan pikiran kita, maka perbanyaklah zikir di awal-awal bulan Zulhijjah. Yang ketiga, salah satu amalan yang paling mulia adalah melaksanakan atau menunaikan sebuah ibadah yang begitu sangat prestis, begitu sangat spektakuler, yaitu ibadah haji ataupun ibadah umrah. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ibadah itu ada yang dia membutuhkan waktu tapi tidak membutuhkan tempat. Ada ibadah yang dia butuh tempat dan waktunya kapanpun boleh untuk kita laksanakan. Itulah ibadah yang kita lakukan orang-orang muslim. Karena pengertian ibadah itu, al-ibadah hiya ismun jami'un, apapun namanya. Jadi apapun namanya, likulli ma yuhibbuhullah, selama dia dicintai oleh Allah, wa yaradahu, kemudian dia diridhai oleh Allah, min aqwali wal a'mali, dari segala bentuk perkataan-perkataan kita, ucapan kita, lisan kita, wal a'mali, dan dalam segala bentuk amalan-amalan aplikasi perbuatan kita, ad-dhahirati, dia mau nampak, wal batina, maupun tersembunyi, maka itulah yang disebut sebagai ibadah. Maka ada ibadah yang membutuhkan waktu dan membutuhkan tempat. Ada ibadah yang membutuhkan salah satunya hanya butuh waktu, tidak butuh tempat. Ada ibadah yang butuh tempat, tidak butuh waktu. Misal kita sholat, bagi laki-laki diwajibkan untuk sholat di masjid. Sebagian ulama mengatakan itu 5 kali sholat wajib kita, fardu ain kita. Di rumah pun boleh untuk kita sholat, dimanapun boleh kita sholat. Tapi dia butuh waktu. Kalau dia sholat wajib, dia butuh waktu. Subuh, duhur, asar, maghrib, isya. Ada ibadah yang tidak butuh waktu, tidak butuh tempat. Anda mau zikir dimanapun boleh. Ala bi dzikrillahi tatma'innal qulub. Dengan mengingat Allah, berzikir kepada Allah, hati kita menjadi tenang, sakinah. Maka dimanapun kita berzikir, kita mau masuk toilet kita berzikir, kita keluar dari kamar mandi kita berzikir, di jalan kita boleh berzikir. Dia tidak butuh dibatasi oleh tempat dan makan, waktu. Berpuasa, waktunya harus berpuasa wajib itu hanya di bulan suci Ramadan. Tapi ibadah di bulan Zulhijjah ini, perpaduan ibadah yang mulia adalah sebuah ibadah yang namanya ibadah haji, yang dia butuh tempat dan dia butuh waktu. Masya Allah. Jamaah kita ada yang berangkat haji tahun ini? Jamaah di sini, di masjid ini, ada yang berangkat haji? Belum ada. Ketika dia membutuhkan waktu dan dia membutuhkan tempat, itu menandakan betapa spesial ibadah itu. Anda punya materi, kemampuan untuk mau berhaji, itu tidak akan bisa Anda berhaji setiap bulan, karena dia hanya dilaksanakan di satu hari haji, di tanggal 9 Zulhijjah. Kata Nabi SAW, al-hajju arafah, haji itu ketika Anda duduk wukuf, berdiam di padang Arafah. Dia butuh waktu nanti di tanggal 9 Zulhijjah dan di hari-hari tarwiyah. Kemudian dia butuh tempat. Tidak ada orang yang bisa mengatakan tahun depan giliran kesepakatan haji dilaksanakan di Jakarta. Nggak ada. Haji dilaksanakan di Bandung, di Surabaya, di Makassar, di mana, atau di negara lain. Nggak ada. Dia hanya boleh dilaksanakan di satu tempat, namanya di Arafah. Al-hajju Arafah. Maka baik, karena waktunya sudah habis ya, saya ingin membahas satu lagi, adalah berkurban.
Sebagai penutup, berkurban. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah, tadi diumumkan tentang kurban. Maka ibadah kurban adalah salah satu ibadah yang mulia di bulan Zulhijjah ini. Allah tidak menginginkan darahnya, Allah tidak menginginkan bulunya, dagingnya. Allah tidak inginkan itu. Yang Allah inginkan adalah ketakwaan kita. Maka berkurbanlah sesuai dengan kemampuan yang kita bisa lakukan. Berkurbanlah, laksanakanlah ibadah haji itu, memotong sembelihan yang disyariatkan, bagikanlah kepada yang berhak. Saya ingin jelaskan sebagai penutup, ya. Mungkin di sini kita biasa makan daging kurban, Bapak Ibu, ayah bundaku yang dirahmati oleh Allah. Kalau saya ini sebenarnya jarang tampil di masjid-masjid. Saya lebih banyak dakwah ke daerah pelosok-pelosok. Saya kadang agak miris. Kita di kota besar di Jakarta, alhamdulillah, atau di mana-mana, kadang bingung mau dibagikan kemana daging kurban ini. Padahal ibadah haji ini sangat luar biasa. Kami mulai beberapa tahun ini menyentuh, Pak, dakwah ke daerah pelosok. Sudah sekitar 16 tahun ini, ke tempat-tempat yang memang mereka sangat membutuhkan daging kurban. Bapak Ibu percaya, ada satu tempat yang untung kalau dia makan daging kurban 1 kali dalam 5 tahun. Di sebuah daerah Kabupaten Goa, Sulawesi Selatan. Mohon maaf, itu daerah yang dimurtadkan satu kampung, Pak. Kurang lebih 200 kepala keluarga dimurtadkan sejak tahun 1982. Kami beberapa tahun ini terus mendatangi mereka. Alhamdulillah sudah 75% kita kembalikan kepada Islam kembali. Di sana lebih banyak ibadah orang lain dibandingkan dengan masjid, Pak. Tahun 2011-2012 kami bangun masjid. Mirisnya, kadang kita lupa kepada saudara-saudara kita itu. Kita di sini sampai berlebihan. Maka dia adalah ibadah sosial yang dilakukan di bulan Zulhijjah, dan insya Allah mendapatkan pahala yang besar di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka kepedulian kita kepada sesama dibuktikan dengan kita berkurban di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala, seperti perintah yang diberikan Allah kepada Nabiullah Ibrahim dan Ismail alaihissalam. Pertanyaannya, sebagai penutup saya mau tanya, saya mau uji sebentar, Pak, Bapak Ibu ayah bunda, usia berapa Ismail mau disembelih oleh Ibrahim alaihissalam? Usia berapa? Ayo angkat tangan, Pak, acung jempolnya, tangannya. Usia berapa? 9 tahun. Usia berapa lagi? Jawabannya, Ismail alaihissalam mau disembelih ketika perintah, ya bunayya inni arafil manam, saya melihatmu sesungguhnya di dalam mimpi. Ini sesungguhnya adhabu inni arafil manam, saya menyembelihmu. Fandur madza tara, bagaimana pendapatmu? Fandur madza tara. Qala, berkatalah Ismail, ya abati fa'al ma tu'maru, ya abati, bapakku, laksanakanlah, la tu'mar, jangan ragu sedikit pun, satajiduni insyaallahu minas sabirin, sesungguhnya engkau akan mendapatkanku sebagai golongan orang-orang yang bersabar. Kira-kira itu Ismail anak usia 9 tahun, ya, 12 tahun, betul? Mari kita uji, Pak. Ibrahim alaihissalam cuma 2 kali mendatangi Ismail semenjak ditaruh sejak kecil. Beliau datang lagi nanti puluhan tahun, dan Ismail sudah menikah hari itu dengan anak kepala suku Jurhum dalam sirah An-Nabawiyah. Belum dilaksanakan ibadah kurban. Datang kedua kalinya setelah diganti istrinya, kata Ibrahim, karena istrinya mengeluh terus. Itu Ismail kerjanya cuma berburu, pengangguran, tidak ada apa-apa. Katanya, kita adalah pemilik kota Makkah ini tapi miskin. Kata Ibrahim, sampaikan kepada Ismail, karena gak ketemu hari itu, ganti palang pintunya, diganti istrinya. Yang kedua datang lagi, perintah untuk membina, membangun Ka'bah, perintah untuk berkurban, itu dalam kurun waktu yang sama. Dan usianya Ismail hari itu kira-kira 12 tahun sudah menikah, Pak. Usia Ismail. Jadi kadang-kadang, mohon maaf ya, para asatid, para kiai, kita itu jangan mendoktrin orang, memberikan dogma yang tidak masuk akal. Kami mempelajari
berbagai literasi Alkitabiah dan lain-lain sebagainya. Ismail itu disembelih, dikurbankan oleh Ibrahim, mau disembelih, usianya sudah 40 tahun. Hati-hati nih, jangan sampai kita mengasosiasikan pikiran. Karena dalam komunikasi Al-Quran itu tidak mungkin anak kecil, Pak, dia bilang Ibrahim kepada anaknya 9 tahun digerek-gerek, Ismail, saya mau sembelih kamu, yang ada kabur, Pak. Itu perbincangan komunikasi dua orang Nabi dan Rasul Allah. Ya abatif'al ma tu'mar, lakukanlah wahai abatiku, bapakku, jangan ragu sedikit pun. Satajiduni insyaallahu minas sabirin. Anak kecil tidak bisa keluarkan statement kayak gini, Pak. Jadi mulai dari sekarang kita di SD diajarkan, digerek-gerek, dibawa 7 km dari ini, kemudian mau direbahkan, disembelih, kemudian beliau digantikan. Itu ketika usia beliau sudah menjadi nabi, karena para nabi dilantik pada usia 40 tahun. Ini mungkin sedikit pencerahan bagi kita. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kita hidayah. Dan silakan kalau ada pertanyaan dipersilahkan. Falyatafaddal mashkura. Ya? Khalas, baik. Jazakallah khairan. Mudah-mudahan kita bisa memahami, dan insyaallah mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kita hidayah dan memberikan keberkahan dalam majelis ilmu ini. Semoga Allah Subhanahu wa taala selalu mengumpulkan kita dalam kebaikan. Tetaplah menjadi orang-orang yang baik, karena sesungguhnya orang-orang yang baik itu akan dipanggil dengan panggilan yang terbaik dan akan dikumpulkan di tempat yang terbaik. Maka Abu Bakar radhiyallahu taala anhu bertanya, "Ya Rasulullah, hal tunada bidzalika nida?" Apakah saya juga akan bersama dan dipanggil dan berkumpul dengan orang-orang yang baik itu? Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Na'am, tunada bidzalika nida." Betul, engkau akan dipanggil dan kembali menjadi berkumpul bersama orang-orang yang baik itu. Apa orang-orang yang baik itu dan bagaimana seruannya? Semoga kita di akhir ajal kita diseru oleh Allah, ya ayatuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan maradiyah fadkhulu fi ibadi fadkhulu jannati. Masuklah kalian ke dalam surgaku, berkumpul dengan orang-orang yang baik, orang-orang yang soleh di hadapan Allah. Hadanallahu wa iyyakum ajmain. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma wafiq ila aqwamut thariq. Thumma assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.